Shalom Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu ya Tuhan yang telah merahmati dan mengaruniakan lagi hidup di hari ini. Kami sudah boleh menjalani dan ada sebagaimana adanya sekarang. Kami bersyukur karena ada lagi kesempatan untuk kami hendak merenungkan firman Tuhan. Bukalah dan pimpinlah hati kami ya Roh Kudus, agar kami memahami dan kami hidupi dalam kesehari-harian kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan terambil dari Efesus 5 ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini. Tema kita adalah bersyukurlah. Tema kita bersyukurlah. Nah, Bapak Ibu, kata bersyukurlah adalah kata aktif. Dia bentuknya imperatif atau perintah. Adalah keharusan pasti, apalagi bagi orang percaya. Bahkan ini menjadi satu gaya hidup, jadi satu identitas diri dalam kehidupan orang percaya. Nah, bersyukurlah ini menjadi satu hal yang penting bagi kekristenan. Itu sebabnya firman Tuhan kita Efesus 5 ayat 20 menyatakan itu, dan dari ayat lainnya 1 Tesalonika 5:18 juga mengatakan yang sama. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, dengan kedua ayat ini kita akan merenungkan ada 3 hal. Yang pertama, apa arti ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu? Yang kedua, mengapa kita harus mengucap syukur atau bersyukur? Dan yang ketiga, bagaimana caranya atau tipsnya untuk selalu bersyukur? Mari kita perhatikan satu demi satu dari ketiga hal ini. Apa arti ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu? Nah, arti senantiasa atas segala sesuatu, yang pertama, arti senantiasa menunjuk kepada perjalanan waktu yang terus menerus. Jadi ya, kalau bersyukur, jadi jangan setengah-setengah atau jangan tertunda-tunda. Ya. Jadi setiap hari seperti Senin bersyukur, ya Selasa juga bersyukur, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu bersyukur. Nah, itu artinya terus menerus kita bersyukur senantiasa. Nah, kemudian bagaimana arti segala sesuatu? Ucaplah syukur atas segala sesuatu atau dalam segala hal. Ini menunjuk kepada kondisi keadaan. Artinya sehat bersyukur, ya sakit juga bersyukur. Ketika naik kelas, kalau anak-anak kita bersyukur, tidak naik kelas juga ya bersyukur. Waktu sukses bersyukur, ya waktu gagal juga bersyukur. Waktu suka kita bersyukur, waktu duka juga kita bersyukur. Ya, jadi dalam segala keadaan, seperti dalam 1 Tesalonika 5:18 ya. Nah, jadi tidak ada alasan bagi setiap orang percaya untuk tidak bersyukur. Jadi itulah arti ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Nah, hal yang kedua, mengapa kita harus mengucap syukur atau bersyukur? Jawabannya karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5:18. Mengapa kita bersyukur? Karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang disukai Tuhan. Bukankah kita mau supaya kita menyenangkan hati Tuhan? Nah, hati Tuhan senang dan bersuka ketika kita hidup bersyukur, bukan hidup bersungut-sungut. Ya, Dia menghendaki setiap anak-anaknya ketika diberkati, ya sehat, ya diberikan sukses, bersyukur, tetapi juga ketika Dia izinkan ada pergumulan, ada kesusahan, ya Dia mau juga kita bersyukur. Artinya bahwa kita tidak menjadi pribadi yang memberontak atau tidak menerima kehidupan yang ada. Karena kita tahu bahwa Dialah yang adalah sumber segala sesuatu. Itulah sebabnya kita percaya bahwa Tuhan ada dan kita bersyukur. Ya. Nah, yang berikut bagaimana caranya atau tips untuk selalu bersyukur?
Nah, pertama kita harus percaya dan meyakini bahwa Allah itu baik, ya. Bahwa Allah itu baik. Mazmur 136 ayat 1 sampai 3, bahkan juga ayat-ayat lain dalam kitab Mazmur itu berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan ini diulang-ulang berkali-kali dalam Mazmur atau di dalam kitab-kitab Amsal lain, ya. Nah, di sini kita mengerti sifat Allah bahwa Allah itu baik. Jika Allah itu baik, tidak mungkin Allah yang baik itu merancangkan kejahatan atau malapetaka kepada anak-anaknya. Dalam kitab Matius 6 dikatakan kalau kita meminta roti tidak mungkin diberikannya batu atau ular. Bahkan di dalam Roma pasal yang ke 8 ayat 31, ya, bahkan 32, jikalau anaknya saja ya Allah berikan dan serahkan kepada kita, mana mungkin Dia tidak menyerahkan atau tidak memberikan atau tidak mengaruniakan yang lain untuk setiap kita, yang remeh-temeh gitu ya. Kalau yang terbaik saja dirinya Dia berikan untuk kita, apalagi yang lain. Jadi kita harus percaya bahwa Allah itu baik. Amin. Ini yang harus disadari. Nah, hal yang penting juga bahwa di balik itu semua ada rencana dan ada maksud Tuhan yang indah, ya. Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ya. Itu yang harus disadari. Yang kedua, bagaimana cara untuk selalu bersyukur? Ya, kita harus mempunyai cara pandang bahwa ya, apa yang kita alami ini, ya, kita harus bandingkan kemungkinan yang lebih buruk yang bisa terjadi, itu bisa terjadi, bisa datang, ya. Jadi apa yang kita alami sekarang, ya mungkin ya seharusnya bisa lebih buruk terjadi, tapi itu tidak terjadi, bukan? Jadi harus punya cara pandang begitu, ya. Ada ilustrasi seorang misionaris, Sandu Sundarsi. Dia pergi pelayanan dan dia dirampok di tengah jalan. Kemudian dia ditinggalkan dan akhirnya dia pulang, tapi sudah dalam keadaan dirampok gitu ya, dicuri uangnya. Tapi setelah dia di rumah, dia ambil dia diary-nya dan dia menuliskan. Dia mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku bersyukur akan 3 hal. Yang pertama, bahwa aku ya dirampok, tapi ya uangku tidak semua, karena ya hanya beberapa saja dia bawa uangnya dalam perjalanan. Rupanya uangnya ada di rumah, artinya tidak semua dirampok, masih ada yang sisa, kan begitu ya. Nah, yang kedua, aku bersyukur karena uangku yang dirampok, ya, tapi nyawaku diselamatkan, aku masih hidup, ya. Dia bersyukur bahwa hanya uangnya yang diambil, bukan nyawanya. Tetapi yang ketiga, dia bersyukur karena bukan dia yang merampok, ya, tapi dialah yang dirampok. Artinya ini hal yang perlu disyukuri, ya. Bukan dia yang merampok, tapi dia yang dirampok. Artinya dia tidak mau kalau ya dia jadi perampok begitu ya, bersyukur, ya. Nah, saudara, tentu untuk ungkapan seperti itu tidaklah mudah, tapi seperti itu juga yang tentu harus dialami dan dihidupi serta dilakukan dalam kehidupan orang percaya. Jadi seperti itu, sehingga kita percaya bahwa sebenarnya ya kejadian buruk ya akan lebih buruk terjadi, tapi itu tidak terjadi. Jadi kita bersyukur. Kalau bahasanya orang Indonesia itu masih ada untungnya, kan? Udah celaka untung gitu ya. Bukan kepala, hanya kakiku yang lecet-lecet. Untung ya. Waktu jatuh bukan pantat atau bokong yang langsung kena tanah atau lantai ya. Masih ada tangan yang menahan begitu ya. Jadi semua pasti ada untungnya. Ya, itulah ya budaya untuk kita selalu optimis dalam hidup, positive thinking. Nah, yang ketiga ya, bagaimana cara kita bersyukur? Belajarlah melihat ke bawah dan berpikirlah positif ya. Belajarlah melihat ke bawah dan berpikirlah positif. Nah, ini tentu bukan hurufiah, melainkan kiasan saja. Ini kontras dengan melihat ke atas dalam kaitan membandingkan dengan orang lain. Nah, kita sering iri, kita sering cemburu dengan orang lain. Orang lain naik jabatan, kita marah-marah. Orang lain beli sepeda motor, kita yang meraung-raung. Orang lain yang beli kulkas, kita yang kedinginan. Ya,
Ya, artinya nggak usah bandingkan dan lihat ke atas, melainkan lihatlah ke bawah, bahwa masih banyak orang yang tidak seberuntung kita atau seenak kita. Ya, ilustrasi misalnya, ada seorang pemuda baru putus cinta dengan pacarnya, dan pada waktu bersamaan ia juga kena PHK dari kantornya. Ia putus asa sekali, baginya dunia seakan telah runtuh. Maka ia pulang ke rumahnya hendak bunuh diri. Akan tetapi dalam perjalanan pulang, di sebuah perempatan jalan, ia melihat seorang pemuda sebayanya sedang menawarkan koran dari atas kursi roda. Ya, kedua kakinya dari separuh ke bawah buntung. Pemuda itu tertegun dan berkata dalam hatinya, ya, hanya kehilangan pacar dan pekerjaan, aku begitu putus asa sehingga mau bunuh diri. Sementara si penjual koran itu, meskipun kehilangan kedua kakinya, ia tidak patah semangat untuk terus hidup. Jadi itu satu motivasi bagi dia untuk tidak buat hal-hal yang merugikan dirinya atau bunuh diri. Nah, kesimpulan dan sikap kita, tidak ada dalam hidup ini yang tidak ada masalahnya, tidak ada kekurangan dan tidak ada kegagalannya, kecuali kalau kita sudah mati. Karena itu bersyukurlah karena kita masih diberi hidup, dan bersyukurlah dengan kita sungguh-sungguh bisa tenang menikmati hidup yang Tuhan beri, dan kita memiliki kekuatan baru untuk boleh mengisi dan memanfaatkan setiap waktu untuk bisa menjadi berkat, menerangi dan menggarami kehidupan kita dan sekitar kita, sehingga Tuhan dimuliakan dan banyak orang juga bersuka cita oleh karena kehadiran kita yang memberi dampak yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.